Halo, selamat pagi Bapak Ibu teman semua. Kembali dengan Rini di akun Anggarin Rini dan Rini Anggarin 175. Nah, pagi ini Rini mau Halo, selamat pagi Kak Kak Jejon, Kak Sri Linda, Bapak Ibu teman semua. Materi pagi ini adalah mengontrol gula darah ya, mengontrol gula darah yang seperti kita semua tahu bahwa tidak mudah ya istilahnya mengontrol gula darah itu. Dan kemudian selamat bergabung Kak Titi. Halo Kak, selamat pagi, semangat bergabung semuanya. Kak Asep gitu ya. Materi pagi ini adalah mengontrol gula darah. Nah, gula darah itu sendiri apa sih? Gula darah itu adalah gula yang ada dalam darah. Nah, terus kemudian sumbernya dari mana itu? Kenapa kita ada gula darah gitu ya? Nah, terus apakah selamat bergabung Kak Surya, Kak Lilis, Kak Ifta ya. Selamat bergabung Kak Kuza. Ini materinya adalah gula darah ya, gula darah mengontrol. Bagaimana kita mengontrol gula darah? Selamat bergabung Kak Martamar ya. Jika Bapak Ibu tawan semua ada yang punya pengalaman mengenai gula darah, monggo share aja. Selamat bergabung Kak Maya, Kak Sari, Kak Zinori, Kak akun kedua, Kak Guza ya, Kak Hamba Allah, Kak Januar, Kak Nuni Kim, dan Kak Wiwi Lestari. Selamat bergabung Bapak Ibu Kakak semuanya. Semangat sehat ya. Nah, ini materinya apa sih yang akan ini bahas adalah mengontrol gula darah. Bagaimana cara kita mengontrol gula darah gitu ya. Sedangkan kita itu hobinya apa ya, makan ngemil itu sendiri nggak jauh-jauh ya, kemilannya itu apa, pasti yang kemeripik, yang gurih, yang kriuk-kriuk. Terus selamat bergabung Kak Deni dan Kak Berta, Kak Yuni, Kak Yaya, dan apalagi yang tidak biasa makan pagi dalam arti nasi ya, tapi biasa makan roti gitu paginya. Terus makan roti pakai selai kacang, pakai mentega gitu ya. Selamat bergabung Kak Rizky. Terus kemudian minumnya pakai teh manis anget, atau selamat bergabung Kak Miet ya, Kak Juli, Kak Maya, Kak Andi, Kak Yahya ya. Nah, itu Kak TikToker, Kak Maya, Kak Maria. Nah, terus kemudian itu menjadi habit, menjadi kebiasaan, dan malah nggak bisa dihilangkan gitu ya, kebiasaan itu nggak bisa dihilangkan. Terus sampai istilahnya kayak macam ya sudah masuk dalam psikis alam bawah sadarnya ya, kalau nggak kena roti pagi harinya nggak bisa gitu, sampai ada satu kondisi yang memang tidak selalu menghindari tepung dan turunannya. Nah, terkait dengan materi ini, cara mengontrol gula darah itu sendiri. Nah, terus kemudian dia istilahnya tidak bergejala di dalam tubuh kita ya, apakah dia kadarnya normal, di atas normal, atau masuk dalam yang stadium sudah diabetes gitu ya. Nah, selamat bergabung Bapak Ibu teman semua. Nah, itu tidak ada gejalanya, baru dirasa setelah ada keluhan. Nah, kalau sudah ada keluhan, selamat bergabung Kak Didi, Kak Kiki, Kak Wano, terus Kak Umi ya, Kak Jular. Nah, itu kalau sudah menimbulkan rasa keluhan, itu sudah merupakan penyakit gitu. Nah, penyakit kalau masih istilahnya lemes, ngantuk, nah itu coba cek kadar gula darahnya gitu. Terus mengantuk di jam-jam yang sebetulnya tidak waktunya tidur gitu ya, tapi bawaannya lesu. Terus kemudian sudah makan masih lapar aja gitu. Terus kecenderungannya bawaannya maunya minum manis terus gitu ya. Nah, itu. Terus selamat bergabung ya. Kemudian silakan bagikan live ini, link ini bila bermanfaat ya. Dan Bapak Ibu Kakak semua yang masih ada di luar sana, ayo bergabung. Materinya adalah mengontrol gula darah gitu. Dan jangan lupa
komen, like dan share ya, agar semakin banyak orang yang care to help gitu. Nah, itu ya Bapak Ibu kakak teman semua, selamat bergabung Kak Mul, Kak Sandi, Kak Mul, salam sehat semuanya ya Bapak Ibu semua. Nah itu sudah masuk dalam apa, sudah kena diabetes atau ada yang pra diabetes, ada yang sudah masuk diabetes gitu ya. Nah terus gimana caranya supaya tidak sampai ke sana? Yuk kita sama-sama kita kontrol yuk gula darah itu gitu ya. Jangan lagi dibilang bahwa penyakit diabetes itu turunan, itu sudah hoax ya istilahnya, walaupun faktor genetikanya itu ada, tapi bukan takdir itu, karena mata rantai itu bisa diputus gitu ya. Ya selamat gabung Kak Wati. Nah mata rantai diabetes itu bisa diputus, yang menjadi keturunannya itu adalah polanya yang diturunkan, pola makannya, lifestyle-nya, pola tidurnya ya. Nah itu kecenderungan, karena apa, yang sudah punya diabetes kecenderungannya manis, terus di situ mesti ada makanan olahan tepung dan turunannya gitu, dan jam-jam makan yang tidak terkontrol gitu. Nah kebiasaan-kebiasaan itulah yang diturunkan, dan makanan itu juga yang diturunkan, namanya itulah yang dibilang faktor keturunan. Yang diturunkan itu adalah kebiasaannya, terus kemudian polanya, terus kemudian makanan dan minuman yang diasup, itu yang diturunkan. Ada faktor genetikanya makin jadi gitu ya. Nah itu semua bisa diputus mata rantai itu. Nah putusnya bagaimana? Pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu bukan berarti mengkonsumsi yang tidak enak-enak gitu ya. Kalau orang bilang yang sehat itu pasti yang gak enak. No, siapa bilang itu ya. Nah diatur, ada polanya, terus kemudian ada ininya, ada jamnya, ada takarannya juga gitu ya. Nah polanya bagaimana? Mulailah, awalilah dengan konsumsi serat, fiber gitu ya. Jadi kalau porsi makan nih, makan biasanya makan siang ya, yang porsi besar. Nah itu dalam piring nih, dalam piring, kemudian misalnya nih, nah dalam piring gitu ya, dalam piring gitu, di sini biasanya kan kalau makan itu yang paling gede porsinya itu nasi kan di tengah gitu ya, terus kemudian baru lauk-lauknya macam-macam lauk, kemudian sayurnya hanya basa-basi aja, kemudian siram kuah, dan kuahnya kalau nggak santan, terus ada sambal gitu ya. Nah terus kemudian apalagi, pastinya biasa santan-santan kuahnya gitu ya. Nah terus itu sekarang diatur polanya gitu. Polanya bagaimana? Polanya serat dulu, fiber dulu porsi terbesarnya. Karena apa? Kalau serat itu diolahnya, dicernanya di lambung kita itu prosesnya lama, karena serat ya. Sudah proses ngolahnya di lambung lama, diserapnya juga lambat gitu. Jadi porsinya masih kenyang, dia masih penuh perut itu. Dan porsi yang kedua apa? Protein, lauk pauk. Lauk pauknya apa yang aman? Protein hewani apa? Ikan, daging ayam ya, daging ayam tanpa lemak, tanpa kulit. Terus kemudian protein nabatinya ya, tempe, tahu gitu. Telur kurangi kuningnya. Kalaupun toh makan dengan kuningnya, pada saat telur rebus jangan sampai terlalu matang kuningnya yang sampai berwarna keunguan. Nah itu kolesterolnya udah tinggi gitu ya. Paling bagus kalau kuningnya masih tengahnya itu nggak matang kuningnya gitu ya, masih orange gitu warnanya. Nah itu bagus yang ngerebusnya. Jadi pas saat ngerebus itu air mendidih, begitu air mendidih itu telurnya masukkan gitu ya. Begitu telurnya masukkan di air mendidih itu, angkat kemudian rendam di air dingin. Udah itu aja gitu ya. Nah terus kemudian apalagi? Nah baru yang terakhir adalah karbo. Oh iya, kalau yang masih muda-muda nih, masih umur 30-an boleh makan protein hewani, daging tanpa lemak gitu ya. Tuh, kalau yang sudah umuran proteinnya ikan sama daging ayam tanpa lemak, tanpa kulit gitu. Nah, itu porsinya disusun gitu. Nah, itu udah. Terus itu sama dengan kita mulai mengontrol kadar gula karena
apapun yang kita makan, yang kita serap di tubuh itu ujung-ujungnya gula gitu ya. Karena dia disimpan dulu menjadi gula, kemudian gula itu nanti akan ada proses insulin pankreas itu dia mencadangkannya menjadi tenaga, untuk energi gitu. Nah, itu akan dipakai. Jadi terus kemudian gimana caranya setelah makan gitu ya, istirahat dulu dari 30 sampai 45 menit gitu. Baru dia bergerak, baru kita bergerak atau setidaknya 1 jam. 1 jam setelah makan baru bergerak, berjalan gitu, beraktivitas gitu ya. Nah, terus kemudian sampai di 2 jam setelah makan itu gulanya sudah mulai turun gitu ya. Nah, itu makanya tingginya gula itu di 1 jam pertama setelah makan dan minum gitu ya. Karena tubuh kita itu tidak bisa membedakan manisnya dari mana, apakah itu dari buah, apakah itu dari minuman, apa itu dari karbo. Karena semua yang masuk di tubuh kita, metabolisme tubuh kita, dia akan mengolahnya, menyimpannya menjadi apa? Menjadi gula. Nah, gula itu sumbernya banyak ya, dari buah, dari makanan karbo-karbo dan tepung dan turunannya. Terus buah-buah yang musiman kayak duren, duku, kelengkeng itu kan ada musim-musimnya. Nah, itu gulanya atau karbonya tinggi di situ ya. Itu dia potensi untuk menjadi gula dalam darah gitu. Nah, itu dibatasin ya. Jadi kalau susunannya, polanya fiber dulu, serat dulu, sayur dulu gitu. Tapi ada yang bilang, Bu, supaya dapat proteinnya banyak, sayurannya nyucinya atau kalau perlu ya langsung dimasak aja, nggak usah dicuci biar vitaminnya nggak hilang. No, itu hoax ya. Karena apa? Di dalam sayur yang mentah itu, yang belum diolah, yang baru beli itu banyak sekali terkontaminasi oleh pestisida, bisa jadi telur-telur cacing gitu ya, bisa jadi kan dia terpapar polusi gitu. Nah, itu dicuci. Nah, terus cara nyucinya gimana? Nah, ya caranya itu sayuran yang segar itu yang Bapak Ibu teman semua baru beli, direndam di air, taburkan garam sama jeruk nipis gitu ya. Jadi jangan katanya kalau ada yang deterjen atau sabun untuk mencuci buah, ujung-ujungnya selama dia mengeluarkan busa tetap aja ada deterjennya gitu ya, walaupun judulnya untuk buah sayur dan buah gitu, tetap gitu ya. Nah, bagaimana yang aman? Yang aman itu ditaburi garam, kemudian ditaburin jeruk nipis gitu ya. Nah, itu terus kemudian diolah, diratakan di sayurnya itu, atau bisa juga dicampur di airnya dulu gitu ya. Terus baru sayurnya dimasukkan dan dibersihkan gitu. Terus kalau mau jadi dalam kondisi di air mengalir ya, air keran mengalir ya. Selamat bergabung Kak Pro Argi. Nah, air mengalir untuk mencuci sayuran. Nah, setelah sayuran itu bersih, dia masukkan halo Kak Pro Argi, masukkan dalam mangkok yang sudah diisi air garam dan jeruk nipis. Nah, itu baru dibersihkan ya. Terus Bapak Ibu pakailah sebagai sayuran. Nah, masaknya jangan terlalu matang. Kalau terlalu matang, vitamin dan mineralnya hilang, apalagi kuahnya itu menjadi kayak kehijauan gitu ya. Nah, itu nutrisinya sudah nggak ada gitu ya. Nah, itu tips-tipsnya, caranya bagaimana kita mengatur pola makan untuk mengontrol gula darah gitu. Nah, terus karena apa, di tubuh kita itu tidak bisa membedakan gula, apa itu gula aren, apa itu gula tebu, apa itu brown sugar, itu hanya kalimat aja, kata-kata aja yang menjadi pembenaran untuk kita sendiri. Tapi tubuh kita itu hanya tahu itu manis gitu. Manisnya itu sumbernya dari mana aja, bisa dari buah. Jadi kalau buah batasin konsumsi buah musiman kayak duren, duku, kelengkeng gitu ya. Itu diatur konsumsinya. Nah, terus susunan menunya. Terus kemudian itu adalah
serat dulu, fiber dulu. Terus kemudian lauk pauknya, proteinnya. Protein kalau yang masih muda-muda itu boleh makan daging tanpa lemak. Kemudian sayur protein tahu, tempe, telur gitu boleh. Nah, telur yang bagaimana yang bagus? Telur rebus itu pada saat rebus itu airnya mendidih dulu. Telurnya masukkan, angkat, kemudian rendam di air dingin. Dan jangan sampai pada saat merebusnya itu sampai berwarna keunguan. Itu udah kolesterolnya udah tinggi. Nah, kalau yang sudah usianya tinggi bagaimana proteinnya? Usia 40 ke atas proteinnya dari ikan dan daging. Daging apa? Daging ayam. Daging ayam tanpa kulit, tanpa lemak gitu ya. Nah, terus porsi yang ketiga baru nasi karbo. Entah apakah itu karbo kentang, apakah itu nasi gitu ya. Terus atau apakah itu macam kayak ada juga kan yang roti ya, sarapannya nasinya karbonya roti gitu, itu sama aja gitu. Jadi itu udah tepung. Jadi kalau sudah gitu hindari juga yang konsumsi berlebihan tepung dan turunannya, karena tepung dan turunannya itu ujung-ujungnya adalah gula gitu ya. Gula di dalam tubuh kita ngolahnya aja sudah gulanya berapa sendok, terus garamnya, telurnya, baru tepungnya gitu kan. Nah itu jadi roti gitu. Nah roti itu terus kita asup dengan porsinya lebih gede dari fibernya, dari seratnya. Itu makanya dia akhirnya mengendap. Kalau istilahnya, nah itu menjadi lonjakan gula gitu ya, karena 1 jam setelah makan itu adalah tingginya gula, lonjakan gula. Jadi gula itu grafiknya akan naik tinggi di 1 jam setelah makan, 1 jam pertama dia, kemudian baru landai dan kembali normal di 2 jam setelah makan. Maka itu kalau periksa gula darah itu sebelum dan 2 jam setelah makan, gula darah puasa dan 2 jam setelah makan. Karena apa? Di 2 jam setelah makan itu sudah kondisi kadar gula dalam darah itu kembali ke posisi normal. Tapi pada saat sudah 2 jam masih masih diukur di lab, hasil labnya masih tinggi, ya berarti itu ada indikasi diabetes gitu ya. Ada pra-diabetes dan diabetes gitu. Nah itu jadi itu mesti dijaga. Terus untuk mengatasinya apalagi gitu ya. Nah setelah pola makan itu ada jamnya. Jamnya adalah pertambahan 6 jam. Jadi pagi tutup jam 7, 6 jam kemudian tutup jam 1 dan kembali tutup jam 7 malam. Gitu ya polanya ya. Jadi sarapan perlu, penting sarapan pagi itu, karena bagaimanapun juga kita mulai beraktivitas dari pagi. Aktivitas itu tidak hanya fisik saja, psikis, pikiran itu perlu nutrisi. Nutrisi diambilnya dari sarapan pagi gitu ya. Dimulainya dibukanya jam berapa? Jam 7. Terus ditutupnya berapa? Jam 1. 6 jam kemudian, 6 jam ke depan. Jam 13, jam 1. Kemudian malamnya ditutup jam 7 malam. Jadi 717 gitu ya. Oke ya, gitu. Itu cara simple mengontrol gula darah. Karena apa? Kalau jam 1 jam 7 itu kita jadi raja makanan dan kita bergerak jadi jagoan gitu kan ya. Terus kemudian kalau jam 1 siang kita tuh jadi pangeran gitu istilahnya, karena makannya boleh makan banyak, boleh karbo yang porsi berat, dan makan jalan-jalan, makan di luar boleh gitu. Nah terus kalau yang jam 7 malam posisinya sebagai orang istilahnya katanya orang miskin lah ya, istilah kata gitu. Miskinnya dalam arti apa? Males gerak, mager. Jadi setelah makan malam mager, males, duduk aja gitu, apalagi sambil nonton drakor gitu ya, sambil ngobrol-ngobrol, tapi udah ditutup tidak dengan cemilan ya, udah selesai di jam 7 malam gitu. Nah itu ya, 717 iramanya ya. Nah terus kemudian kalau yang paginya nggak biasa makan, gimana?
makan itu apa sih artinya makan gitu ya? Artinya makan itu adalah asupan nutrisi di dalam tubuh kita. Karena lambung pun juga punya jam kerja macam kita juga ada jam kerjanya ya. Jam kerjanya kita kayak macam orang muslim, ada sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, tahajud gitu ya. Itu ada jam-jamnya. Begitu juga organ tubuh kita gitu. Jadi termasuk juga apa? Jam kerja nutrisi saraf kita gitu ya. Karena organ tubuh kita itu, sel-sel tubuh kita akan mengalami kerusakan hanya hitungan jam saja. Jadi dia akan meregenerasi lagi, mengganti lagi sel-sel yang baru. Tapi kalau nutrisinya tak dapat, terlambat pasokannya, makanya meregenerasi selnya juga terlambat. Akhirnya ujung-ujungnya jadi apa? Jadi istilahnya penuaan dini gitu ya, mature regeneration, jadi gitu, mature metabolisme. Jadi regenerasinya mengalami penuaan gitu ya di situ. Nah, terus kalau kita bisa jaga pola hidup sehat, lifestyle-nya gitu, maka kita akan mengalami peremajaan dini. Peremajaan dini itu adalah pengertiannya kayak macam usia biologis dengan usia organ tubuh. Jadi usia biologis adalah usia kelahiran. Nah, usia kalender, usia kelahiran itu usia biologisnya. Terus kemudian usia organ tubuh ya yang saat ini sesuai dengan istilahnya fungsinya gitu. Dia bisa menjadi lebih tua dari usia biologisnya, bisa menjadi lebih muda. Taunya dari mana? Misalnya usia 40 tahun, tapi bisa melakukan aktivitas seperti usia 30. Sebaliknya, usia 40 kondisi kesehatannya seperti usia 50. Nah, itu penuaan dini istilahnya gitu. Dan kalau yang perempuan bagaimana? Perempuan itu dia mengalami premenopause gitu ya. Menopause di awal, dalam arti apa? Dia istilahnya mengalami menopause lebih awal dari usianya gitu ya. Bapak Ibu teman semua. Jadi jadi itu nutrisi itu perlu ya, nutrisi itu penting gitu. Jadi itu yang harus kita jaga gitu ya, kita atur. Terus metabolisme keseimbangannya juga kita atur gitu. Nah, oke, Bapak Ibu, itu cara mudah untuk mengontrol gula dalam darah gitu ya. Cara mengontrol gula dalam darah yang paling mudah ya seperti itu tadi, ikuti polanya 717. Pagi ditutup jam 7, siang ditutup jam 1, malam ditutup jam 7 malam. Artinya apa? Sudahin sarapan jam 7 pagi, terus siangnya jam 1 siang, terus malamnya jam 7 malam gitu ya. Terus kalau mulainya sarapannya di jam 6 pagi, ya berarti jam makan siang kantor jam 12 sampai jam 1. Itu tadi jam makan siang kantor. Jadi awali pagi itu dengan sarapan. Sarapannya apa? Sarapannya itu yang ringan aja, dalam arti tubuh itu ada asupan nutrisi gitu ya. Tubuh itu ada asupan nutrisi karena untuk aktivitas fisik, untuk psikis, untuk nutrisi otak gitu ya. Itu semua itu diperlukan di start aktivitas pagi gitu. Karena apa, juga menjaga supaya kawan semua pada saat nanti makan siang nggak lapar mata gitu, dan tidak kalap gitu. Jadi karbonya dibanyakin gitu ya. Karbonya apa? Porsi nasinya satu mangkok gede gitu. Terus semuanya sayuran lauk-lauknya isinya yang berlemak semua. Karbo goreng-gorengan, mendoan, terus kemudian telur ceplok goreng, terus kemudian bakwan goreng gitu ya, goreng-goreng semua, isinya tepung-tepung dan turunannya. Terus kemudian karbo nasinya segambreng ya, semangkok besar. Terus itu sama dengan nabung gula gitu ya. Karena apa? Itu tinggi-tingginya gula di 1 jam pertama setelah makan. Apalagi setelah makan itu di 30 menit, 45 menit kita istirahat, tapi sampai dengan 1 jam kita tidak bergerak, mager. Nah, itu sama dengan sudah nabung gula di
tubuhnya gitu ya, sudah nabung gula gitu. Nah itu harus diperhatikan karena dia tidak terjadinya sehari 2 hari, akumulasi gitu ya. Apalagi yang punya genetika gula darah gitu ya. Yang punya genetikal itu bukan berarti itu takdir gitu ya. Keluarganya meninggal usia muda karena jantungnya karena histori gula darah, enggak. Yang diturunkan itu adalah polanya. Bisa diputus itu keturunan itu dengan pola juga. Dan penuhi kecukupan air putih, air minumnya. Air minumnya itu ukurannya adalah berat badan dikali 0,03, hasilnya dalam liter. Kalau Rini beratnya 45 dikali 0,3 ya sekitar 1,5 liter. Di target harus habis. Itu tidak termasuk kuah sayuran, tidak termasuk minum teh, tidak termasuk minum kopi atau minuman berwarna lainnya. Itu hanya mineral, air minum mineral, bukan air putih. Kalau air putih itu bisa susu gitu ya, bisa yang warnanya putih gitu. Nah itu ya Bapak Ibu, simple kan, mudah kan. Sehat itu mudah, murah gitu ya. Nah terus apalagi mau olahraga itu yang rutin 30 sampai 45 menit tapi rutin setiap hari atau seminggu 3 kali gitu ya. Nah itu terus diperhatikan juga jam olahraganya. Kalau tidak sempat misalnya pagi karena sibuk buru-buru ke kantor sehingga hanya ada waktu malam pulang kantor. Nah pulang kantor kemudian nge-gym di ruangan yang AC gitu ya. Di ruangan yang AC setelah itu olahraganya bahagia dong, keringetan dong. Terus apa? Kumpul-kumpul sama teman-teman gym. Ujung-ujungnya minum kopi, terus kemudian apa lagi, pakai gula gitu ya, terus roti. Nah itu dia ya Bapak Ibu teman semua, itu men-trigger lagi-lagi sudah menyalahi jam olahraganya, udah menyalahi, melanggar aturan dari organ tubuhnya, kerja organ tubuhnya. Karena malam itu bukannya untuk kerja keras organ tubuhnya, tapi waktunya rileks gitu ya. Waktunya dia rileks sehingga untuk itu dipakai untuk olahraga. Nah, maka banyak juga yang masih usia produktif, berat badannya ideal, tapi setelah olahraga istirahat sejenak langsung check out gitu. Ada yang instruktur zumba, terus kemudian instruktur aerobik sama gitu ya. Habis mentoring, habis instruksi menjadi instruktur, istirahat sejenak check out gitu. Karena apa? Terus iramanya yang padat terus gitu ya, dipacu terus gitu. Padahal perlu istirahat gitu ya. Ada jam-jamnya, macam kita semua ada jam kerja, jam tidur gitu, jam istirahat gitu ya, jam pulang kantor. Nah kalau itu sudah melebihi aturannya, melebihi takarannya, melebihi normanya, ada norma-norma yang dilanggar. Nah namanya juga sudah melanggar norma-norma, pasti ada sanksinya. Sanksinya apa? Kerusakan organ tubuh. Kalau yang dipakai gerak, sanksinya apa? Gula dalam darahnya naik gitu ya Bapak Ibu kawan semua. Nah gula darah naiknya itu yang dilihat itu dari 1 jam pertama setelah makan itu tingginya gula darah gitu. Nah terus jadi ngatur makannya, urutan pertama fiber dulu, serat dulu. Kenapa serat yang diutamakan, porsinya yang banyak ya? Karena serat itu, fiber itu diolahnya di lambung itu lama dan diserapnya lambat gitu ya. Nah, itu kasih kesempatan dia mengolah, menyerap gitu. Nah, terus kemudian porsinya porsi protein atau lauk pauknya. Proteinnya apa? Protein nabati, protein hewani. Hewani ikan, daging ayam tanpa lemak, tanpa kulit gitu ya. Terus nabatinya apa?
ya tempe, tahu, telur, perhatikan kuningnya, jangan sampai yang berwarna ungu. Kalau mau tahu telur, rebus ya, yang pada saat merebusnya air mendidih masukkan langsung diangkat, rendam air dingin. Nah itu jadi itu aman istilahnya ya. Dan kemudian yang terakhir baru karbo gitu. Nah terus kemudian yang tadi lauknya protein tahu tempe, kalau dia tahunya digoreng, tempenya pakai tepung. Nah itu sudah ada karbonya, tidak murni protein lagi. Nah terus apa lagi? Dan di situ dia ada apa? Ditambah lagi dengan karbo dari nasi. Nah itu semua makanan-makanan itu diolahnya di lambung kita, di metabolisme tubuh kita menjadi apa ya, muara awalnya itu adalah gula gitu ya. Dia menjadi gula, terus kemudian oleh pankreas, oleh insulinnya kemudian diolah dia menjadi apa? Menjadi ada yang diolah, ada yang disimpan menjadi cadangan tenaga gitu loh. Terus ada yang digunakan langsung untuk tenaga, untuk nutrisi, untuk berpikir, untuk beraktivitas gitu. Nah, terus kalau ada yang bilang makanlah pada saat kenyang supaya makannya sedikit. Nah, ini ya ada yang berpendapat seperti itu. Bener apa bener ya? Nah, ini kasih tipsnya ya. Makanlah pada saat apa? Pada saat lapar. Jadi kalau pada saat lapar itu pada saat misalnya nih pada saat posisi kenyang, jangan buru-buru makan, tunggu dia laparnya ditunda aja sampai laparnya panjang gitu. Kenapa lo kok ditunda laparnya panjang gitu? Pada saat laparnya panjang itu pasti bapak ibu sudah nggak apa istilahnya nggak kalap lagi ya lapar panjang itu ya. Selamat bergabung ke Alki 9 Plus. Kalau bapak ibu yang masih di luar sana monggo yuk bergabung ya, kita share to help ya. Kalau ini bermanfaat jangan lupa share, like dan komen gitu ya. Terus kemudian bagikan agar berbagi info sehat itu ibadah juga ya. Kemudian ada yang mau ditanyakan, mau sharing, mau apa istilahnya ini testimoni, monggo diberikan komen atau bisa ke nomor Rini yang ada di profil Anggarin Rini atau Rini Anggarin 175 gitu ya. Nah itu kenapa kita laparnya panjang dulu baru makan. Nah pada saat lapar panjang itu tubuh itu mengolah nutrisi cadangan lemak, cadangan gula yang ada di tubuh kita itu yang dipakai dulu. Jadi istilahnya kita sudah minus nih, udah minus. Nah pada saat Bapak Ibu kawan semua makan itu mengisi kekosongan yang minus tadi sehingga tidak terjadi lonjakan gula darah gitu ya di situ. Jadi terus kalau posisinya masih kenyang makan walaupun toh sedikit makan supaya tidak banyak makannya, toh ujung-ujungnya apa, karbo nanti yang dimakan. Kalau udah posisi kenyang udah pasti males makan sayur, pasti minumnya manis-manis, sekedar kayak macam ngemil-ngemil gitu ya. Nah ngemil-ngemil karena apa, masih kenyang gitu, aku ngemil aja gitu. Nah justru itu terjadi penumpukan gula gitu. Nah itu ya, jadi diatur. Bisa juga pakai pola 7-1-7, paginya ditutup jam 7, terus siangnya jam 1 dan malamnya jam 7 gitu ya ditutupnya. Jadi 7-1-7 gitu di situ. Nah terus kemudian kenapa istilahnya ada polanya 6 jam gitu ya. Nah terus yang paling bagus lagi apa itu ini apa, puasa. Kalau macam puasa, jadi bapak ibu yang muslim maupun non muslim ada puasa juga kan. Nah itu coba rutinkan biasakan puasa-puasa berkala. Karena apa? Karena dengan puasa itu nutrisi-nutrisi cadangan-cadangan gula dalam darah itu lemak-lemak itu terpakai di 13 jam saat kosong itu. Karena pada saat kita puasa kan 13 jam itu nggak ada karbo, nggak ada gula gitu kan, nggak ada
lemak-lemak. Nah, itu menggunakan cadangan-cadangan nutrisi itu tadi, gula-gula itu tadi, terus karbo-karbo itu tadi, dan dipenuhi kecukupan air minumnya. Karena apa? Supaya BAB-nya lancar, supaya pada saat BAK-nya itu dia air mineral, air minum itu adalah sama dengan proses detox, dan puasa pun juga sama dengan proses detox gitu ya. Nah, terus gimana caranya menghindari ngemil gitu ya, padahal kalau yang kebiasaan di kantoran itu duduk gitu, semuanya ditaruh di meja, apakah itu bisa juga cemilan, bisa teh, kopi atau macam-macam, yang jelas warna-warni. Jarang yang naruh di mejanya itu air mineral, sangat jarang sekali gitu ya. Dan kemudahannya lagi bosen pesen gitu, sudah benar-benar dimanjakan menjadi generasi yang mager. Terus sambil lembur meeting, ada cemilan, ada makanan di meja, ada makanan cemil-cemil, duduk nimbun numpuk itu lemaknya, karbonya, sehingga minumnya juga kurang, akhirnya perutnya buncit, penumpukan lemak di perutnya, belum menumpuknya di lever, belum menumpuknya di gula jadi trigliserida, terus kemudian perlemakan di hati jadi fatty liver, terus kemudian menumpuknya di lambung jadi perut buncit gitu ya. Terus nggak bisa BAB, nggak lancar BAB-nya, jadi mukoid plak gitu, akhirnya menjadi tinjak yang mengeras itu. Terus kemudian tinjak yang mengeras itu oleh metabolisme tubuh diolah lagi, diserap lagi, diedarkan, sama dengan mengedarkan limbahnya sendiri. Ujung-ujungnya ngantuan, lesu, lemot, konsentrasinya berkurang, mudah lupa, mudi-mudian, kulitnya kusam, keringat, terus jerawat gitu ya, terus tidak cerah kulitnya, tidak elastis gitu ya. Nah, itu sudah terlihat ada banyak penumpukan toksin di tubuhnya gitu ya. Terus apalagi aromanya juga tidak sedap gitu ya, keluar bersama dengan keringat, bersama dengan nafasnya gitu. Itu sudah toksin isinya gitu. Nah, itu matanya sudah nggak bening, nggak jernih gitu ya. Terus apalagi rambutnya juga nggak hitam lebat, nggak banyak lemak, kusam, lepek rambutnya gitu, pada cenderung rontok gitu ya. Itu udah kemana-mana gitu ya Bapak Ibu teman semua. Nah itu jadi diperhatikan. Terus ada yang habis gini olahraga Bu, kan bisa olahraga, apalagi kalau sesempatnya, seingetnya. Terus kali olahraganya digenjot gitu sampai keringetan, terus mandi uap gitu kan, kekinian semua ya. Itu yang dibakar, yang dikeluarkan adalah cairan tubuh. Yang kedua adalah lemak yang ada di lapisan kulit, lemak-lemak yang ada di mana, di lambung gitu ya, ada di lapisan perut. Jadi terus apalagi itu menjadi kekosongan ujung-ujungnya membuat lapar, membuat haus, cenderungnya untuk bikin fresh, minumnya yang manis-manis, makannya karbo-karbo gitu ya. Nah, dibakarnya cuma 1 kilo, dimasukinya 2 kilo, berarti surplus 1 kilo gitu ya. Sehatnya dari mana itu ya? Kalau sudah masuk di dalam lapisan pembuluh darah gitu ya Bapak Ibu teman semua, itu tidak semudah itu dibakar dengan olahraga. Kalau udah masuk menjadi plak, menjadi karak gitu ya, menjadi lemak-lemak di dalam pembuluh darah, ini kondisinya. Apabila didiamkan, dia akan menumpuk, menyumbat menjadi sumbatan kalau ada yang di pembuluh darah yang ke otak jadinya stroke, sumbatan kalau ada di pembuluh darah koroner jadi serangan jantung koroner gitu ya. Nah, terus kenapa anak kecil yang gemuk, overweight, tidak ada yang pasang ring, tidak ada yang bypass gitu? Karena di dalam pembuluh darah yang Allah itu sudah ciptakan namanya gas nitric oxide
gitu. Jadi semua makhluk hidup, kita manusia punya nitrioksid di dalam pembuluh darah sejak kita lahir. Fungsinya itu apa? Ya untuk melindungi pembuluh darah, untuk mengikis plak-plak, lemak-lemak yang menempel, limbah-limbah yang menempel di pembuluh darah gitu ya. Sehingga darah bisa mengalir lancar. Nah, kalau masih kecil itu nitrioksidnya masih 100%. Nah, terus kalau sudah akhirnya sejalan dengan pertumbuhannya, pertambahan usianya, pola hiduplah, lifestyle-nya tidak menjadi lebih baik, tapi malah makin parah gitu ya, ikut-ikutan kekinian gitu. Nah, akhirnya apa? Cadangan nitrioksidnya itu semakin cepat berkurang. Di usia 30 yang seharusnya cadangan nitrioksidnya itu masih 50, masih 55 ya, masih 60, dia cadangan nitrioksidnya menjadi berapa? Tinggal 40%. Nah, sehingga nggak heran ya, di usia 40 itu dokter sudah sarankan pasang ring. Terus kemudian ada yang di usia 23 juga sudah pasang ring gitu ya. Karena apa? Sudah ada nempel plak-plaknya di pembuluh darah itu gitu. Nitrioksidnya sudah tidak mampu lagi memproduksi secara maksimal. Karena apa? Karena terjadi peradangan di pembuluh darah, sudah ada kerusakan di pembuluh darah. Pembuluh darahnya sudah pecah-pecah, terjadi peradangan, sehingga apa? Ada yang bilang kebocoran di jantung gitu istilahnya. Jantung sendiri kan dikelilingi oleh pembuluh darah, dan jantung adalah mesin, dan pembuluh darah itu adalah otot yang besar, pompa ya, jantung itu pompanya gitu. Nah, itu sudah kebocoran. Kalau sudah terjadi seperti itu, pembengkakan karak-karak, sudah ada kebuntuan. Kebuntuan itu apa? Membuat tubuh itu mengeluarkan cairan. Karena itu dokter sudah akan membatasi minum air. Kalau tidak jantungnya bengkak, penuh air, paru-parunya penuh air. Terus ansektik gitu ya, lambungnya itu terus memproduksi air, tubuhnya penuh air. Karena itu dokter akhirnya kasih obat yang membuat air itu, cairan itu keluar melalui pipis, melalui air seni, dan ditakar cuman 4 gelas sehari gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu teman semua yang tidak ada indikasi atau tidak divonis oleh dokter, misalnya ada sumbatan atau kerusakan dan segala macamnya, tapi sudah memvonis dirinya tidak bisa minum banyak, hanya mampu itu 4 gelas atau 4 cangkir saja, dan itu dari kecil. Itu adalah paradigma yang ditanamkan dari kecil. Bisa jadi pada saat Bapak Ibu atau kawan semua pada saat kecil itu karena banyak bergerak, banyak berkeringat, sehingga terus minumnya banyak. Anak kecil kan, terus minumnya banyak sehingga ngompol terus gitu. Akhirnya kan emaknya ini repot juga kan, kerjaannya banyak, dikasih pampers, sering ganti pampers. Akhirnya si anak itu dilarang banyak minum. Jangan banyak minum, nanti kamu pipis gitu, nanti kamu ngompol, cuciannya jadi banyak. Nah, itu tertanam di mindset anak itu hingga besar. Oh, kalau gitu, aku nggak bisa minum banyak, itu karena dari dulu nggak bisa minum. Karena apa? Sudah dikunci mindsetnya itu gitu ya. Nah, terus jadi karena minum banyak, akhirnya pada saat bepergian anak itu ngompol, jadi repot. Terus pada saat bepergian cari toilet karena harus pipis, karena anak itu banyak minum gitu ya. Nah, itu betulnya adalah proses detoksifikasi. Tapi karena si orang tua itu nggak mau direpotin gitu ya, nggak mau ribet gitu, udah stop, nggak boleh minum, jangan minum, nanti aja kalau sudah sampai di tempat minum lagi. Nah, itu sudah tertanam di mindset itu anak gitu. Kalau banyak minum nanti kencing, kalau banyak minum nanti repot cari toilet, kalau banyak minum kalau akhirnya dikunci di mindsetnya tidak bisa minum banyak gitu ya. Itu udah alam bawah sadarnya udah mengunci sendiri gitu. Nah, itu ujung-ujungnya apa? Tubuhnya hidrasi, badannya jadi kurus, kering, kusam gitu ya. Kalaupun tuh
susah naik berat badannya, kalaupun toh apa jadi buncit perutnya gitu ya. Eh, gitu ya, gitu. Nah, itu jadi kasihan ya Bapak Ibu kawan semua, kasihan ya, jangan dibatasi anak itu minum karena itu proses detoksifikasi, dan kalau diminum emang butuh dia, badannya sudah minta, Pak, badannya udah minta butuh cairan, itu kalau tidak nanti hidrasi gitu ya, kekurangan cairan itu. Dan karena apa, karena cairan tubuh itu kalau darah itu membawa nutrisi dan oksigen gitu ya. Nah, itu tubuh kita 70% itu juga terdiri dari cairan. Jadi harus dipenuhi kecukupan air itu karena itu proses detoksifikasi. Jadi kalau badan itu tidak ada istilahnya, dokter itu membatasi air minum, jangan dibatasi oleh dirinya sendiri yang dengan pengertiannya sendiri, yang sudah memvonis dirinya sendiri nggak bisa minum air banyak karena dari dulunya ceritanya seperti apa, pokoknya dari dulu, dari kecil. Nah, itu trauma-trauma yang ditanamkan dari kecil, kasihan ya, akhirnya sampai ke bawah dewasanya hanya minum 4 cangkir saja ya. Itu sangat amat kasihan karena tubuh itu butuh cairan, 70% tubuh itu isinya cairan gitu ya. Jadi tubuhnya jadi kering gitu. Nah, itu tubuhnya jadi kering, terus akhirnya apa, kalau diajak ngomong itu enggak ngeh, kalau diajak ngomong enggak connect, yang ada adalah pendapatnya sendiri, yang dipakai pikirannya sendiri, yang dipakai emosinya sendiri. Jadi itu dia sudah halu, udah uh, dirinya ya, macam kayak uh, autis gitu ya, macam kayak menyerang dirinya, sudah kena autoimun, imunnya udah menyerang dirinya sendiri gitu ya. Gitu. Jadi ujung-ujungnya ya kayak macam nanti kolesterol, walaupun tubuhnya kurus kering gitu tapi kolesterol tinggi karena apa, darahnya kental gitu ya, darahnya kental, terus apa ya, ujung-ujungnya pembekakan, sumbatan, jadi jantung bengkak gitu. Jadi ada yang bilang, yang komen, Bu, saya itu cek lab, kolesterol bagus, tensi bagus, gula darah bagus, tapi kena penyakit jantung gitu. Bukan sumbatan, bukan kolesterol, bukan koroner, masih juga defense, masih juga ada sekat, masih membentengi dirinya, mencari pembenaran, tidak menerima masukan dari luar gitu ya. Padahal apa? Padahal jantung itu juga banyak faktornya gitu ya. Apa, dari psikis, dari stres, tekanan emosi, walaupun tidak punya riwayat, tidak punya istilahnya darah tinggi, tekanan darah gitu, tapi karena faktor tadi kurang minum, nah karena tekanan, karena pikiran, sehingga dia menjadi ini hambatan pembuluh darah, darahnya jadi kental. Halo, selamat bergabung Pak Ben Megelai. Halo Pak, saya nanti akan berkunjung ke sana ya Pak, ke Bangkok ya. Sampai jumpa di Bangkok ya Pak Ben. Nah itu ya. Terus kemudian itu yang membuat menjadi sumbatan di pembuluh darah, darahnya jadi kental. Terus darahnya jadi kental ya, ujung-ujungnya apa, sumbatan. Nah, tubuh kita itu dikelilingi oleh pembuluh darah besarnya 2,5 kali keliling bumi, dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu. Nah, itu tubuh keliling, namanya dikelilingi pembuluh darah, pasti posisi pembuluh darah itu juga rumit ya. Ada ya, kalau yang pembuluh darah yang gede, yang koroner gitu, itu gampang gede pembuluh darahnya yang ke jantung. Tapi kalau yang kapiler itu yang pembuluh darah paling halus, terus apalagi yang posisinya berkelok-kelok. Nah, sumbatannya di situ, dokter udah nggak bisa pasang ring, nggak bisa operasi, ujung-ujungnya hanya konsumsi obat seumur hidup ya. Itu juga
jangan ditanamkan alam bawah sadar konsumsi obat seumur hidup, karena yang namanya kimia dia itu berefek pada satu sisi tapi akan merusak di sisi yang sehatnya karena unsur kimianya itu tadi. Nah, karena tubuh kita itu sendiri juga ada listriknya, ada magnetiknya, ada ion-ionnya. Nah, itu akan terjadi apa? Terjadi kontraksi, berbenturan dengan kimia-kimia yang pabrik punya, yang buatan gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya menjadi iritasi di lambung, GERD gitu. Terus akhirnya partikel-partikel atau lemaknya menjadi endapan di ginjal, fungsi ginjalnya menurun gitu ya. Nah, di situ. Jadi kembali lagi kesehatan, konsumsi cukupin konsumsi air minum, terus kemudian apalagi kesehatan pembuluh darah dan darah, terus apalagi atur pola makannya 717, terus apalagi porsinya fiber dulu, serat dulu, kemudian protein nabati, hewani, no goreng-goreng, no lemak gitu ya, kemudian baru karbonya gitu ya. Nah, terus karena apa? Kalau tidak diatur seperti itu di 1 jam pertama lonjakan gula darah gitu ya. Nah, tuh jadi dan akan grafiknya akan turun di 2 jam pertama setelah makan. Karena itu kalau periksa gula dalam darah 2 jam setelah makan, gula puasa dan 2 jam setelah makan gitu ya. Kalau yang 2 jam setelah makan masih hasil labnya gulanya masih tinggi, itu bisa pradiabetes atau sudah masuk diabetes tipe 1 gitu ya. Nah, di situ hati-hati. Terus karena diabetes itu ada tipenya ya gitu ya. Ada yang diabetes dalam arti tidak bisa memproduksi insulin, ada yang diabetesnya istilahnya adalah memproduksi insulin tapi insulinnya tidak berfungsi gitu. Nah, itu ya, itu macam diabetes gitu. Nah, kalau yang dari makanan itu biasanya yang tipe 1 ya, yang istilahnya diabetes tipe 2 ya. Artinya apa? Ada insulinnya, memproduksi insulinnya, tapi tidak berfungsi maksimal untuk mengolah cadangan gula itu menjadi tenaga gitu. Jadi akhirnya membutuhkan insulin dari luar, namanya suntik insulin itu tadi. Nah, terus ada yang diabetes itu badannya jadi kurus kering gitu. Nah, itu dibilangnya katanya diabetes kering. Terus ada yang diabetes basah, itu hanya istilah aja ya, itu hanya memudahkan orang untuk membedakan. Nah, kenapa dia badannya makin habis yang punya diabetes itu? Karena apa? Gula dalam darahnya tidak bisa diolah menjadi energi. Akhirnya mengambil apa? Energi dari dalam tubuhnya, mengambil nutrisi dari dalam tubuhnya. Namanya yang autoimun itu tadi. Makanya disebutlah gula darah diabetes itu adalah penyakit autoimun karena menyerang dirinya sendiri. Imun tubuhnya yang diserang, digerogotin untuk dipakai menjadi tenaga untuk daya tahan tubuhnya. Ya akhirnya makin habis lah ya gitu ya. Karena aktivitas berpikir apa semua perlu nutrisi, perlu makanan. Nah, itu diambilnya dari mana gitu. Sedangkan kalau asupan makanan dari luar itu perlu proses, perlu diolah, dicerna. Nah, kalau sudah malas makannya, nyolahnya lama, lambat gitu. Nah, sedangkan tubuh dari dalam tubuh perlu setiap saat, setiap menit, setiap detik. Karena jantung bekerja menarik nafas, mengedarkan darah, itu dia perlu nutrisi. Nah, akhirnya senjata makan tuan, makan dirinya sendiri. Nah, terus kemudian apalagi? Nah, itu kalau yang diabetes basah itu yang seperti apa? Yang diabetes basah itu, nah biasanya kalau darahnya kental ya, darahnya kental sehingga tidak dapat mengalir sampai ke bagian tubuh paling bawah. Nah, bagian tubuh paling bawah itu adalah kaki. Nah, pada saat dia kena luka, maka sel-sel darah putih itu tidak bisa nyampe ke tempat peradangan itu, kerusakan itu gitu. Mulanya hanya sepele digigit serangga aja gitu ya. Tapi karena dia tidak
tidak ada terjadi peradangan sel-sel darah putih yang tentara tubuh kita tidak nyampe ke tempat itu atau nyampe itu lambat, sehingga bagian pori yang terbuka karena serangga tadi sudah dimasuki bakteri. Akhirnya lukanya menjadi lebar dan tubuh kita itu 70% adalah cairan. Nah, karena cairan itu sendiri juga tidak bisa dibawa oleh darah untuk dikelilingkan menjadi nutrisi dalam darah, itu akhirnya apa? Akhirnya keluar cairan itu dari lukanya itu gitu ya. Akhirnya akan menjadi digerogotin oleh bakteri-bakteri, dan bakteri-bakteri itu suka sekali di tempat yang basah gitu ya. Nah, itu akhirnya makin lebar lukanya. Nah, akhirnya dibilang itu namanya diabetes basah gitu ya. Nah, itu padahal itu hanya istilahnya sendiri aja. Terus ada yang diabetes kok makin gemuk gitu ya. Yang biasanya orang diabetes itu kan kurus, kok ini gemuk gitu ya. Karena apa? Kecenderungannya dia efek psikologisnya tidak bisa menghentikan yang namanya manis-manis, makan manis-manis, tidak bisa lagi mengukur dirinya itu sudah kenyang atau belum, karena organ tubuhnya udah rusak. Dan manis itu adalah candu. Jadi kenapa orang ketagihan? Kenapa makanan sekarang diolahnya semuanya manis? Minuman pun juga diolahnya manis. Dikedepankan rasa manisnya. Karena manis itu adalah candu, bikin orang ketagihan, bikin orang galau, bikin orang halu, kayak apa ya? Kayak bikin orang rileks gitu loh ya. Rileks kayak macam sakau gitulah ya gitu. Jadi itu sehingga pada saat itu selesai halunya, ketagihan, dia nyari lagi sensasinya itu gitu. Akhirnya enak itu ya, nanti aku ke sana sehari, 2 hari, 3 hari gitu ya. Nah, tidak diimbangi dengan gerak, tidak diimbangi dengan pembakaran. Terus ditambahin lagi habis itu ngemil goreng-gorengan, tepung-tepung, roti yang dicelup di kopi panas, terus susu panas, terus apalah makanan minuman apalah dengan roti gitu. Itu karbo ketemu karbo, tidak pakai tenaga, tidak diolah jadi tenaga, akhirnya jadi penumpukan gula gitu. Nah setelah padahal itu dikonsumsinya di jam yang sama. Nah, itu penumpukan gula itu tingginya kadar gula dalam darah di 1 jam setelah makan. Grafiknya dia terus naik gitu ya. Nah, kalau itu terus ditambahin terus, nggak berhenti ngemilnya, karena sudah istilahnya sudah penyakit gitu ya, obesitasnya itu udah masuk ke dalam penyakit, udah istilahnya sudah nggak bisa berpikir lagi ini otak, karena otak pun juga sudah tidak dapat asupan oksigen, tidak dapat asupan nutrisi, sudah kebuntu. Jadi istilahnya komunikasi sel antar sel, saraf itu pun juga sudah tidak terhubung lagi, saraf-saraf itu untuk memberitahukan, hai kamu lapar, hai kamu kenyang, hai kamu sudah cukup ininya gitu ya. Sinyal-sinyalnya itu untuk menggerakkan motoriknya ini, berkomunikasi antar sel, ayo tangan gerakkan tanganmu, kamu stop, sudah kenyang, kamu stop, nggak perlu makan, sudah tidak bisa lagi, sarafnya itu udah lemah gitu ya, sehingga tidak ada kontrol lagi, yang ada hanyalah emosi gitu ya. Jadi akhirnya dia makin gemuk gitu. Nah, terus makin tidak terkendali gitu ya, berusaha untuk diet, berusaha untuk nggak konsumsi karbo, turun 1 kilo naik 3 kilo gitu ya. Karena apa? Yang ditahan itu adalah emosinya ya, bukan metabolismenya yang diperbaiki gitu ya. Oke, Bapak Ibu teman semua, jangan lupa like, comment, share ya. Bagikan ini bila bermanfaat, ibadah ya, karena mengajak banyak orang untuk care to health, peduli untuk sehat, mengajak banyak orang untuk berbagi sehat, menjalankan hidup sehat, sehat yang alami, umurnya panjang, produktivitasnya meningkat, menjadi pribadi yang berkualitas gitu ya. Karena apa? Dengan informasi yang baik itu bisa menularkan informasi ini di lingkungan keluarga, sehingga apa? Sehingga keluarga itu bisa pola hidup sehat juga.
generasi-generasi yang sehat, cerdas gitu ya, yang berkualitas, kemudian punya istilahnya bisa berkompetisi gitu, menjadi individu yang unggul gitu ya. Nah, itu dia. Jadi di situ ya. Nah, kemudian kalau ada yang punya testimoni, oh iya saya dulu juga pernah ngalamin seperti itu, atau saya akhirnya kembali ke pola hidup sehat dan hasilnya bla bla bla, boleh berikan komen gitu ya. Atau yang mau konsultasi, mau cek kesehatan tapi malu-malu, ragu-ragu ke sini, oke, ke nomor itu aja yang ada di profil Rini gitu, yang ada di link bio Rini Anggarin sama Anggarin Rini 175 gitu. Terus apa lagi, kalau ini bermanfaat bagikan gitu ya. Terus kunjungin profil Rini, profil TikTok Rini, di situ banyak edukasi yang bermanfaat. Mana tahu di antaranya itu ada saudara, keluarga, teman yang mengalami masalah kesehatan yang sama, sehingga bisa mendapatkan solusinya gitu ya. Follow aja akun Rini Anggarin, Anggarin Rini 175 gitu ya Bapak Ibu teman semua. Kemudian 2 menit lagi ini Rini sudah ada 1 jam dari istilahnya live pagi ini. Jadi materinya pagi ini, halo kakak bapak ibu teman semua, adalah mengontrol gula darah gitu ya, mengontrol gula darah. Jadi Rini ulas lagi, mengontrol gula darah pertama itu adalah bapak ibu teman semua bikin polanya bagaimana, 717 per 6 jam gitu ya. Tutup jam 7 pagi, tutup jam 1 siang, dan tutup jam 7 malam gitu ya. Nah, kalau yang nggak sempat sarapan jam 7 pagi, jam 6 ya berarti jam 6 pagi, tutup jam 6 pagi, tutup jam 12 siang, dan tutup jam 6 sore gitu. Nah, terus porsi makannya bagaimana? Serat dulu, terus kemudian lauk pauknya protein nabati, hewani gitu ya. Nah, tanpa lemak. Terus kemudian apalagi, baru karbonya porsinya gitu. Nah, terus apalagi nih? Nah, diperhatikan ada istilahnya gula dalam darah, karena di 1 jam pertama itu tingginya gula dalam darah setelah makan gitu. Nah, terus caranya bagaimana agar terolah tidak mengendap gitu, menjadi kekentalan darah atau gula darah tidak naik. Nah, di 30 menit pertama sampai 45 menit ini dulu kasih kesempatan lambungnya mengolah makanan gitu ya. Setelah itu dipakai untuk gerak gitu ya. Tanya apa, sarapan harus pakai nasi? Tidak ya, nasi jangan istilahnya saya perut nasi, enggak juga gitu ya. Intinya bahwa dipenuhi karbonya, nutrisinya dari fiber, dari nasi, dari nutrisinya dari serat itu proteinnya. Atau yang biasanya makan telur rebus, enggak apa-apa, sama susu itu sudah dapat nutrisinya, dapat mineralnya karena sudah dapat proteinnya. Terus kemudian dapat juga karbonya, apa mau pakai roti boleh gitu ya, misalnya telur yang ditangkap pakai roti gitu, sudah dapat proteinnya, sudah dapat karbonya gitu ya. Nah itu boleh gitu. Atau mau kentang aja, kentang rebus boleh gitu ya, karena itu sudah karbo gitu, sudah karbo. Terus dengan apa, ada sayurannya, wortel, buncis, itu seratnya dapat gitu, karbo dari kentangnya dapat ya. Terus kemudian proteinnya, protein nabatinya boleh ditambah irisan telur gitu ya. Nah, sudah lengkap gitu ya, dapat fibernya, dapat proteinnya, terus dapat karbonya.
Jangan lupa penuhi kecukupan air mineralnya. Caranya gimana? Caranya berat badan dikali 0,03. Itulah kecukupan air mineral dalam sehari dalam ukuran liter. Jangan lagi memvonis diri itu, aku nggak bisa minum banyak, aku hanya bisa minum 4 cangkir saja, 5 cangkir saja. Itu dari dulu, dari kecil. Gimana ceritanya? Kemungkinan bisa ada pernah menderita trauma kecil. Trauma kecilnya kayak apa? Anak kecil kan banyak gerak, banyak keluar keringat, pasti dia mengalami kelelahan hidrasi. Karena itu dia mau minum banyak untuk menjadikan kesegaran, untuk menjadi tenaga dia bermain lagi dengan teman-temannya. Nah, ujung-ujungnya apa? Bajunya basah keringat, terus banyak pipis, terus kadang-kadang ngompol tak terkontrol ya. Anak kecil kan suka ngompol di mana aja gitu ya, yang berasa ya pipis aja gitu ya. Akhirnya apa, maknya kesel gini, nyuciannya jadi segambreng, terus pelan ganti ganti pampers terus gitu. Udah, jangan banyak minum, nanti kamu kencing lagi cuciannya segala macam gitu ya. Terus akhirnya si tertanam di mindset itu anak, oh nggak boleh minum, oh akhirnya aku nggak bisa minum banyak gitu ya, karena dari kecil. Karena apa, nggak tahu, pokoknya dari kecil itu udah nggak bisa minum banyak. Nah itu ya, itu kasihan ya Bapak Ibu teman semua ya. Jangan jangan itu, biarlah anak itu menikmati dunianya, biarlah dia tumbuh sehat, biarlah organ-organ tubuhnya itu berkembang gitu ya. Dia bermain itu apa? Kekuatan ototnya, paru-parunya. Apalagi kalau anak kecil itu sudah dilatih renang dari kecil, paru-parunya dia akan berkembang dengan baik gitu ya. Otot-ototnya semuanya dia berkembang dengan baik gitu ya gitu. Nah itu terlatih dari kecil gitu ya. Nah jadi anak-anaknya itu kalau sukanya bermain apa, kalau bermain bola udah masukkan ada dalam pak bola gitu ya, udah jadi terarah gitu. Jangan lagi dilarang, nggak boleh ini nggak boleh itu gitu. Tapi kalau anak kecilnya nggak suka main di luar, ada sukanya di rumah, ya jangan dimarahi, jangan dipaksa, main, akhirnya ikut aja temannya, akhirnya ke bawah yang enggak gitu ya. Dapat di kumpulan anak-anak yang suka malah macam-macam, akhirnya mentalnya malah rusak. Dicari tahu bakatnya, kesukaannya apa. Oh sukanya bermain di dalam, tapi jangan gadget ya, jangan di nina bubuk dengan gadget supaya nggak rewel gitu, nggak juga. Bisa melukis, bisa menggambar, bisa apa, puzzle gitu ya, atau coba catur, mengasah memorinya, otaknya. Oh dia suka ternyata main catur ya. Catur itu kan bentuknya macam-macam ya. Terus apa, ular tangga, itu bagus itu mainan anak-anak itu ya gitu. Nah itu jadi dikasih mainan di dalam gitu. Nah apa, tapi tetap anak itu diingatkan minum, makan gitu ya. Kalau orang dewasa 7-1-7 gitu, tapi kalau anak ya jangan ikutin polanya orang dewasa gitu ya, karena anak masih dalam pertumbuhan gitu. Anak itu juga dijaga berat badannya, jangan overweight, karena anak itu kalau overweight memang kelihatannya lucu, tapi organ tubuhnya itu sudah membesar, istilahnya udah mekar gitu, sudah melebihi dari porsinya. Akhirnya apa, dia kalau nggak makan porsinya banyak dia nggak akan kenyang. Akhirnya dengan pertumbuhan usianya dia makin gemuk gitu, karena geraknya juga sudah malas gitu ya. Nah itu jadi masih kecil pun juga harus dijaga berat badannya. Jangan sok-sokan orang anak kecil kok jadi anak ideal, emangnya mau foto model, emang menjadi mau peragawan, no, karena menjaga kesehatan organ tubuhnya, metabolismenya gitu ya, dan belajar mengendalikan nafsu makannya gitu. Nah karena apa, supaya lapisan endotel di dalam pembuluh darahnya tetap terjaga sampai dia usia dewasa, sehingga terbiasa pola hidup sehat. Nah gitu ya. Lapisan endotel apa itu? Lapisan endotel di pembuluh darah
itu adalah lapisan yang memproduksi nitrioksid, ya. Nitrioksid itu yang memproduksi sehingga menjaga supaya tidak terjadi peradangan, supaya tidak terjadi sumbatan di pembuluh darah. Karena fungsinya nitrioksid itu adalah mengikis plak, merelaksasi dan melenturkan serta melebarkan pembuluh darah sehingga darah dapat mengalir lancar. Kalau pembuluh darah lancar, kemudian kualitas darahnya baik, tidak kental, sehat dalam arti apa? Terkandung nutrisi dan oksigen, gitu ya. Itu namanya darah yang sehat. Itu mengalir lancar, maka semua organ tubuh itu sehat, gitu ya. Tidak lagi perlu bantuan kayak suntik insulin, cangkok ginjal, terus kemudian pasang baterai di jantung. Nah, macam-macam sudah perlu bantuan-bantuan dari luar, gitu ya. Karena apa? Karena Allah itu menciptakan manusia makhluk yang paling sempurna. Dari wujud rasa syukur kita dari mana? Menjaga pola hidup sehat itu tadi. Cara menjaga pola hidup sehat bagaimana? Dari dalam dan dari luar, gitu ya. Nah, untuk informasi detailnya, mau konsultasi, mau tanya-tanya, berikan komen pada kolom komentar di bawah ini, atau bisa klik link bio Rini yang ada di profil Rini Anggarin atau Anggarin Rini 175, atau follow aja, karena di dalamnya banyak edukasi, video edukasi dan testimoni yang real, ya, yang sudah istilahnya bertestimoni dari pengalamannya hingga menjadi sehat alami, gitu ya. Itu semua ada real, tidak dibuat-buat dan tidak di-endorse, gitu loh ya. Itu jadi Rini tahu, Rini kenal juga yang memberikan testimoni, karena memberikan testimoninya itu di kantor Sinergi, gitu. Jadi dan di kantor Sinergi pun dari customer yang sudah konsumsi nutrisi, gitu, dan kemudian bercerita, bertestimoni. Nah, itu tidak banyak orang yang mau bertestimoni, karena itu tadi nanti istilahnya macam dibully, di endorse lah, dibayar berapa lah, gitu ya. Nah, padahal ibadah banget, penting banget testimoninya itu, karena memotivasi orang untuk sehat, gitu ya. Jadi banyak di luar sana yang sudah terbantu kesehatannya, tapi tidak banyak yang mau bertestimoni, gitu. Nah, makanya Rini melalui live ini, Rini share to health, mengajak sehat, gitu ya. Berikan komen, like to share, agar makin banyak orang-orang yang terinfo untuk sehat. Nah, Bapak Ibu teman saya yang masih di luar sana, ayo bergabung, join di komunitas sehat. Di Sinergi ini juga ada komunitas sehatnya, ya. Ada apa? Ada olahraganya juga. Ada, kita suka kadang event-event untuk Zumba, ada juga yoga, ada banyak lagi komunitas-komunitas sehatnya, ya, di Sinergi ini. Terus kemudian ada seminar-seminar kesehatan juga, gitu ya. Ada cek kesehatan gratis, gitu, cek pembuluh darah, gitu ya. Bapak Ibu teman semua yang berada di Jakarta dan sekitarnya, komunikasi ke Rini, hubungi Rini yang mau tahu tentang kondisi sehatnya. Nah, karena sehat itu hanya rasa saja, karena dia tidak nampak dari dalam, dia tidak muncul, dan muncul itu kalau sudah ada rasa. Ada rasa berarti sudah ada peradangan. Ada peradangan berarti sudah ada kerusakan, gitu ya. Nah, untuk menjaga kesehatan pembuluh darah, kesehatan pencernaan, lakukan detox. Detoxnya seperti apa? Terus nutrisinya apa yang digunakan untuk detox pembuluh darah, detox untuk lambung, gitu ya. Ada program 30 hari, program 30 hari, ada program 14 hari. Nah, itu jadi ya. Yang detox itu apa? Detox itu adalah proses buang racun. Ada polanya, ada yang dengan pengganti makan dengan nutrisi, terus kemudian ada makan siang dengan ada ukurannya, gitu ya. Dan ada program maintain juga. Nah, itu tadi ya. Nah, terus kemudian nutrisi Sinergi ini bukan obat, gitu
gitu. Jadi jangan takut overdosis ya, karena sudah ada sertifikat TGA-nya. Jadi good administration dalam arti ada unsur terapi penyembuhan gitu, dan ada sertifikat USDA United States organiknya ya, 100% apa herbal atau suplemen dengan 100% alami, unsur-unsurnya organik, tidak ada kimianya gitu ya, tidak ada pengawetnya gitu. Jadi oke, Bapak Ibu teman semua, dan ada vitamin-vitaminnya selain dari kandungan arginennya yang di dalam tubuh diubah menjadi gas nitric oxide untuk mengikis plak, merelaksasi, melenturkan, dan melebarkan pembuluh darah. Tapi ada juga vitaminnya, namanya ini ya, ada vitamin di kemasannya ini, vitamin C dengan antioksidan tinggi ya, vitamin C tinggi untuk apa? Untuk yang ada problem kekentalan darah. Terus ada vitamin B6, B12, asam folat. Nah, vitamin B6, B12, asam folat itu mengurangi resiko serangan jantung gitu ya. Dan kemudian karena apa? Karena dan juga membantu menurunkan kadar homocysteine. Homocysteine itu, tingginya kadar homocysteine itu dapat menyebabkan peradangan di pembuluh darah. Iya, peradangan di pembuluh darah itu apa? Peradangan di pembuluh darah itu yang memicu terjadinya plak sumbatan gitu. Dan kemudian ada juga istilahnya ada vitamin D3-nya juga. Ada vitamin D3-nya itu adalah untuk kelenturan pembuluh darah. Jadi mengatur irama pembuluh darah. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya macam aritmia, jadi irama jantung yang tidak teratur gitu ya. Nah, itu dengan vitamin D3 yang sudah ada terkandung di proarginine plusnya itu tadi ya. Ada B6, B12, asam folat, vitamin D3, vitamin C-nya gitu ya. Terus ada apa lagi? Ada resveratrol ya. Selamat bergabung Bapak Ibu teman semua. Ada resveratrolnya, itu adalah antioksidan yang kuat untuk mencegah oksidasi kolesterol, terbentuknya LDL yang menjadi kolesterol tidak baik, itu resveratrol. Terus kemudian manisnya dari mana? Jangan takut ya, yang ada punya gula darah bukannya menjadi naik diabetesnya menjadi pemicu menjadi diabetes, terus menjadi malah tinggi gitu ya, mengganggu diabetesnya nanti gitu. Karena pemanisnya adalah xilitol. Xilitol itu adalah dari serat buah anggur gitu ya, pemanisnya itu. Dan di mulut itu dia bagus banget untuk menjaga kesehatan mulut dan gigi. Harganya, vitaminnya per boxnya, oh iya, oke Kak, mohon maaf tidak bisa disebutkan di sini karena ini untuk edukasi ya. Nanti kalau disebutkan sama dengan kayak macam saya jualan gitu ya Kak ya, Kak Sunarti, boleh klik di link bio Rini gitu ya Kak ya, atau ke nomor ini yang ada di nomor ini ya. Nah, ini boleh ya Bapak Ibu teman semua ke nomor ini. Nomor ini yang ada di profil Rini ya. Itu. Boleh ke nomor ini aja gitu. Nanti karena ada takarannya ya Bapak Ibu teman semua, ada takarannya, ada panduannya. Terus kemudian kita evaluasi. Ada evaluasi, terus kemudian before afternya, jadi terpantau terus. Jadi pasti beda dengan mereka yang punya keluhan-keluhan, dengan mereka yang hanya untuk maintain aja gitu ya. Jadi ini bagus dikonsumsi untuk orang yang sehat, paling bagus karena memang bukan obat tapi punya efek terapi. Nah, kenapa paling bagus dikonsumsi oleh orang yang kondisinya sehat? Saat jantungnya mesin tubuhnya itu bekerja dengan baik, dengan maksimal.
Karena apa? Karena produksi nitrioksidnya menjadi cadangan di lapisan endotel pembuluh darah bisa maksimal gitu ya. Nah, kalau pembuluh darah itu licin, bersih, lentur gitu, maka darah bisa mengalir lancar. Nah, sehingga apa? Membantu fungsi organ tubuh yang lainnya, menjaga kesehatan fungsi ginjal, pankreas, paru gitu ya, termasuk memperbaiki metabolisme juga gitu. Jadi itu paling bagus ya, jangan tunggu sakit, karena sakit nggak usah ditunggu, dia akan datang dengan sendirinya bila tidak bisa jaga kesehatan gitu ya. Oke Kak Sunarti, monggo ya ke nomor itu tadi ya. Bapak Ibu teman semua, ada yang mau ditanyakan ya, Kak Fafifa, Kak Neng, Kak Ida gitu ya. Monggo Kak Helmi ya, boleh share aja komen kok di kolom komentar di bawah ini, atau follow di di TikTok Rini, di Anggarin Rini atau Rini Anggarin 175. Nanti ada Rini kasih edukasi di feed-nya ya, dan testimoni beliau-beliau yang sudah terbantu kesehatannya gitu. Nah, terbantu kesehatannya tidak di endorse ya, karena Rini kenal ya, Rini tahu beliaunya itu ya. Jadi ada historicalnya, before afternya gitu ya, dan berbagi, karena banyak yang sudah terbantu kesehatannya dan tidak banyak yang mau bertestimoni ya. Ya itu ya. Jadi Rini juga mengucapkan terima kasih sekali kepada kakak, bapak, ibu, teman semua yang sudah bertestimoni gitu ya di video Rini gitu ya, karena berkah ya, bermanfaat ya, karena memberi inspirasi sehat. Mana tahu yang bertestimoni, testimoni atau keluhannya itu adalah yang dialami oleh yang di luar sana, sehingga tidak buru-buru pasang ring, tidak buru-buru bypass, terus kemudian nggak stres minum obat dokter seumur hidup gitu ya, yang sudah divonis-vonis seperti itu, karena dokter bilang nggak bisa dioperasi karena ada di pembuluh darah yang posisinya tidak mudah dijangkau, karena tubuh kita itu kan dikelilingi oleh pembuluh darah 2,5 kali keliling bumi atau 100.000 mil gitu ya. Begitu rumitnya pembuluh darah itu, dan sumbatan itu bisa terjadi di mana saja, di pembuluh darah manapun, termasuk di pembuluh darah kapiler, pembuluh darah yang paling halus. Nah, pembuluh darah yang paling halus itu dampaknya apa? Impotensi gitu ya. Terus kalau perempuan menopause dini gitu ya. Terus dingin, virgit gitu ya kalau untuk perempuan. Nah, terus kalau yang laki, itu nggak semangat lagi lihat pasangannya, terus akhirnya stres, kelaki-lakiannya jadi tidak bermanfaat, tidak berguna gitu. Nah, ujung-ujungnya apa? Mengganggu harmonisasi keluarga, rumah tangga, dan ujung-ujungnya apa? Mengganggu pundi-pundi rezekinya, karena yang kemurungsung, yang nggak happy, kusut, nah apa aja yang dikerjakan selalu tidak maksimal hasilnya gitu ya, gitu. Maaf ya, ini nah itu tadi ya, materinya pagi ini itu adalah ini cara mengontrol gula dalam darah atau diabetes gitu ya. Nah itu, jadi Bapak Ibu kawan semua, kalau ada yang mau ditanyakan, terus kemudian ada yang mau testimoni, monggo gitu ya, berikan komen pada kolom komentar di bawah ini, atau share linknya, ajak teman-teman yang di luar sana untuk bergabung, monggo interaksi dan kasih komen. Terus kemudian atau bisa kunjungi profil Rini, klik link bio Rini di akun Rini Anggarin atau Anggarin Rini 175, atau follow akun Rini. Nah, ini nanti ada
banyak Rini akan kasih video-video edukasi edukasi tentang kesehatan ya, health care, terus testimoni dari beliau-beliau yang sudah terbantu kesehatannya, tidak jadi pasang ring, tidak jadi bypass, terus sudah tidak konsumsi obat dokter seumur hidup gitu ya. Nah di situ jadi bisa mendapatkan kualitas hidupnya lagi, bisa beraktivitas maksimal, dan bisa menjaga harmonisasi keluarga gitu ya, karena baik pria maupun wanita bisa saling mengimbangi ya dalam pasutri ya, hubungan suami istri tadi harmonisasinya terjaga. Kalau bahagia, happy, otomatis rezekinya akan terbuka lebar, pundi-pundinya akan mengalir lancar, terisi, meluber, amin gitu ya. Itu karena pengaruh itu di kehidupan keluarga. Jadi tidak hanya untuk detox, tidak hanya untuk pembuluh darah aja, tapi pembuluh darah itu yang untuk semuanya, artinya manfaatnya untuk semua organ tubuh gitu. Nah di gas nitrioksida yang ada di pembuluh darah, dia tidak hanya untuk mengikis plak, merelaksasi dan melenturkan pembuluh darah, tapi dia gas nitrioksida ada di molekul-molekul ada di susunan saraf, sehingga dia mengaktifkan, menghubungkan sel antar sel, sehingga saling berkomunikasi. Jadi yang stroke itu ada konsumsi karena untuk membangkitkan, untuk meregenerasi sel, sehingga sel dengan sel lain saling terhubung, berinteraksi dengan adanya komunikasi, dengan ada baiknya fungsi saraf itu tadi, karena ada nitrioksidnya ya. Di susunan saraf itu juga memproduksi nitrioksida. Jadi satu untuk seluruhnya, tapi bukan segala-galanya satu itu aja yang diperhatikan gitu ya. Jadi kayak macam uang tidak dibawa mati, tapi kalau tidak ada uang selasa mati gitu ya, karena dibutuhkan untuk semuanya. Jadi pembuluh darah yang lancar, darah mengalir, pembuluh darah yang bersih, darah mengalir lancar, pasti untuk ke organ tubuh yang lainnya dan fungsi organ tubuh yang lain. Oke Bapak Ibu, kawan semua, tidak terasa hari ini sudah 1 jam lebih ya untuk berkomunikasi dengan Bapak Ibu kawan semua. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, berikan komen pada kolom komentar di bawah ini, atau klik link bio Rini yang ada di akun Rini Anggarin 175 dan Anggarin Rini ya. Bisa follow TikTok Rini, ada banyak video-video edukasi dan testimoni kesehatan, mana tahu menjawab keluhan dari Bapak Ibu teman semua gitu. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama Rini, sudah menemani Rini untuk live pagi hari ini. Oke, ya, selamat bergabung Kak Andi, Kak User 5511. Materinya pagi ini adalah bagaimana mengontrol gula dalam darah. Nah, ya, untuk yang baru masuk gitu, untuk tanya-tanya, klik link ini aja gitu ya. Kemudian nanti kita bisa konsultasi, bisa komunikasi dengan intens ya. Ya, selamat bergabung Kak Nur, Kak Cinta Wulan, Kak User 7500, Kak User 5511, Kak Rati. Ya, materinya itu tadi ya, bagaimana mengontrol gula dalam darah gitu ya. Agar agar tidak lagi istilahnya divonis dokter konsumsi obat seumur hidup atau suntik insulin gitu ya, atau jadi malah pasang ring gitu ya. Nah itu semua ya. Selamat bergabung Kak Amel gitu. Nah
Jadi dari apa ya, menjaganya, mengontrolnya, sadari apa yang dimakan dan diminum. Terus kemudian pakai pola ya Kak Anang, Kak user 605 ya Kak Anang, pakai pola 717 gitu ya. Tutup jam makan jam 7 pagi, tutup jam 1 siang, dan tutup jam 7 malam gitu ya. Nah itu Rini mau pamit, mohon maaf untuk Bapak Ibu teman semua yang baru bergabung. Rini mau undur diri, banyak nih yang malah masuk ini ya. Ya bagaimana nih Rini mau pamit gitu ya Bapak Ibu teman semua. Untuk nanti Rini sambung lagi ya pada waktu berikutnya gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih sudah bersama Rini, Kak Andi, Kak user 802, Kak user 7500 gitu ya. Ya oke. Adalah menyiarkan selama 90 menit ya. Oke, terima kasih. Semangat sehat, salam sehat selalu. Bye bye.